Terlebih lagi Nat, selama aku berada dalam penglihatan ajaib ini, mereka semua ini seakan nggak menyadari keberadaan Hana di situ, Wak. Ya udah asik sama kehidupannya mereka sendiri, seperti Hana nggak ada di sana. Tanpa tahu kalau sebenarnya aku dia lagi memperhatikan mereka loh. Mereka tuh nggak tahu sama sekali. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 73. Kisah yang paling dinanti-nanti kali sama kalian ya kan. Kurang lebih 1 bulan gak sih kalian nungguin? Udah kalian tengok durasi video ini? Pasti sejam lebih ini ya kan? Tenang kalian. Ya bener kali. Wah. Ya bener kali, Wak, aku bakal menceritakan kisah horor Wawa yang menurut aku pribadi dan tim adalah kisah horor Wawa termenyentuh hati, Wak. Di video ini kalian gak bakal temuin kisah tentang munculnya hantu badan besar, kuntilanak, pocong atau apapun lah yang menyeramkan, Wak. Nggak ada di sini. Karena kisah Wawa satu ini adalah tentang terciptanya hubungan batin atau emosional antara si Wawa dengan si sesosok makhluk astral ini yang ada di rumahnya. Kalian harus dengar video ini sampai habis. Udah panjang-panjang aku buat nih, karena kisah kali ini tuh horornya beda, Wak. Dan curigaku adalah mungkin karena aku udah lumayan akrab sama si Wawa ini kan, kalian kan WA-WA nih nanya cerita, kelanjutan cerita dan selanjutnya. Curigaku yang mau kita ceritakan ini ada di sini. Makanya aku minta tolong kawanin Ade. Sampai terbawa mimpi, Wak, aku, ya Allah. Asik dia terus yang kami sebutin, asik dia terus yang apa, dan dia pun tahu kalau aku mau menceritakan kisah dia. Ya gue rasa nanti entar lah kalau berkali-kali aku panggil dia di sini dia datang. Allah walam, udah bertenang aja kamu di sana ya sayang ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi dah lah kita masuk aja ke ceritanya, Wak. Cek. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Hana. Halo, Hana. Nah, Hana ini, Wak, mengaku butuh banyak sekali pertimbangan ketika pada akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan cerita ini ke kita semua. Karena mau tidak mau ketika kembali menceritakan hal ini, maka ingatan dan luka lama yang sudah Hana simpan rapat-rapat ini akhirnya pun kembali terbuka. Tapi sebagai manusia, Hana pikir ada baiknya juga kalau kita tidak merasa terlalu takut pada pembelajaran hidup dan pengalaman yang akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan sebenarnya juga, Wak, kata Hana, jika ada yang tidak percaya pada keberadaan multidimensi di dunia ini, mungkin awalnya Hana ini adalah salah satu orang yang juga akan menyangkal. Nah, apa yang Hana alami dulu bahkan sampai saat ini pun masih belum bisa masuk nih ke dalam logikanya Hana, Wak. Kehidupan dimensi lain, residual energi, sampai akhirnya Hana sendirilah yang menjadi salah satu saksi hidup yang menyaksikan kalau ya mereka tuh memang ada. Nah, gimana kisahnya? Marilah kita mulai. Jadi kan, Wak, ya, kejadian ini tuh berawal di tahun 2013 lalu ketika Hana ini masih tinggal bersama suaminya di Jakarta, Wak. Nah, 2013 itu juga adalah tahun pertama pernikahannya dengan suaminya. Kita